Indonesia kembali mencatat surplus negara perdagangan di akhir Agustus 2024. Dengan demikian, Indonesia telah mencatat surplus perdagangan dalam 52 bulan beruntun sejak Mei 2024. Surplus perdagangan Indonesia di bulan Agustus 2024 tembus 2,89 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan surplus di bulan Juli 2024 yang hanya 470 juta dolar AS. Namun, masih lebih rendah dari capaian surplus di Agustus 2023 senilai 3,12 miliar dolar Amerika. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari hingga Agustus tercatat surplus 18,85 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 5,47 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data BPS menunjukkan surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini lebih ditopang surplus komoditas non-migas sebesar 4,34 miliar dolar Amerika Serikat dengan komoditas penyumbang utama adalah bahan bakar mineral, kemudian lemak hewan atau nabati, serta besi dan baja. Pemerintah akhirnya resmi membuka keran ekspor hasil sedimentasi laut, termasuk pasir laut dengan diterbitkannya 2 peraturan Menteri Perdagangan baru terkait ekspor. Hal itu sebagai tindak lanjut Kementerian Perdagangan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan usulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah hanya melakukan ekspor hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut. Khususnya sedimentasi yang mengganggu alur masuknya kapal. Sebelumnya, pemerintah melarang total ekspor pasir laut sejak 2003 dengan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isi Karim mengatakan, ekspor pasir laut hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk dapat mengekspor pasir laut yang dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti ditetapkan sebagai eksportir terdaftar, memiliki persetujuan ekspor, dan terdapat laporan surveyor. Presiden Joko Widodo meminta agar kisruh di dalam tubuh Kamar Dagang dan Industri Nasional atau Kadin diselesaikan secara internal. Jokowi pun mengimbau agar masalah dalam organisasi pengusaha itu tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya. Jokowi pun memastikan pintunya terbuka bagi siapapun yang mau menemuinya, baik Anindya Bakri maupun Arsyad Rashid. Sebagai informasi, internal Kadin saat ini terpecah menjadi 2 kubu karena perebutan kursi jabatan Ketua Umum Kadin. Pada Sabtu lalu, Kadin menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup yang berakhir dengan mencabut jabatan Arsyad Rashid dan memberikan posisinya ke Anindya Bakri. Namun Arsyad Rashid sendiri menilai pengangkatan Anindya Bakri melalui Munaslup merupakan tindakan ilegal dan tak sesuai dengan ADART Kadin Indonesia. Ia mengatakan akan mengambil tindakan hukum. Di sisi lain, Anindya Bakri membantah Munaslup digelar sebagai upaya kudeta terhadap Ketum Arsyad Rashid. Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan memblokir TikTok secara nasional pada 19 Januari 2025 jika ByteDance tidak bersedia melakukan divestasi pada anak usahanya tersebut. Pengacara Departemen Kehakiman Amerika Serikat Daniel Tenney menekankan bisnis TikTok di negara tersebut mengancam keamanan nasional dan menjadi alat China untuk memanipulasi informasi yang beredar di Amerika Serikat. Pengacara TikTok dan ByteDance Andrew Pincus mengatakan, kebijakan pemerintah Amerika Serikat melanggar perlindungan kebebasan berpendapat di negara tersebut. Pincus menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tak memiliki bukti kuat untuk menuduh TikTok mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, pengacara TikTok dan induknya ByteDance mencoba meyakinkan pengadilan Amerika Serikat untuk membatalkan aturan yang mengancam pemblokiran pada aplikasi yang saat ini telah digunakan oleh 170 juta warga Amerika Serikat. Kebijakan ini sudah ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada April lalu, dan Biden juga bisa memperpanjang tenggat waktu selama 3 bulan bagi ByteDance jika dirasa telah membuat progres penjualan. Nantinya ByteDance akan diberi waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menjual aset TikTok di Amerika Serikat.
Setelah itu, Apple dan Google dilarang untuk mendukung layanan TikTok di toko aplikasinya, kecuali ByteDance melakukan divestasi. Israel menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2 tahun ini. Langkah ini diambil di tengah tekanan besar pada ekonomi akibat perang mematikan yang terus berlangsung di Gaza serta pengeluaran besar pemerintah untuk mendukung konflik tersebut. Biro Statistik Israel mencatatkan PDB Israel hanya meningkat 0,7% secara tahunan pada periode April hingga Juni, turun dari laporan awal sebesar 1,2% sebulan sebelumnya. Sektor swasta Israel tercatat mengalami kontraksi 2,7%. Namun, kompensasi datang dari lonjakan tajam pendanaan pemerintah yang meningkat hingga 8,2%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas sektor swasta mengalami penurunan, pemerintah Israel terus memperluas anggaran untuk membiayai operasi militernya. Defisit anggaran Israel terus membengkak akibat agresi militer yang berlanjut di jalur Gaza. Rasio defisit anggaran terhadap PDB mencapai minus 8,3% pada Agustus, kian dalam dari minus 7,6% pada Juni tahun ini.